Halo semuanya, selamat datang kembali lagi ke channel Mari Belajar Bahasa Indonesia bersama Budian. Nah, materi kita kali ini akan membahas tentang teks narasi fabel. Nah, jadi coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ada cerita tentang kancil dan buaya dan juga tentang bebek yang buruk rupa. Apakah kalian pernah menonton atau mendengarkan tentang cerita tersebut? Jadi, apa sih yang dimaksud dengan cerita fabel? Yuk kita bahas bersama. Jadi, teks narasi fabel merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel termasuk jenis cerita fiksi karena tidak berasal dari kisah nyata dan merupakan hasil imajinasi dari seseorang. Fabel sering juga disebut cerita moral karena pesan yang ada di dalam cerita fabel berkaitan erat dengan moral. Untuk membedakan teks fabel dan cerita lainnya, fabel memiliki beberapa ciri. Yang pertama, tokoh yang diperankan adalah para binatang yang bisa berbicara. Kemudian, watak para tokoh digambarkan seperti manusia, ada yang baik dan juga yang jahat. Fabel menggunakan latar alam seperti hutan, sungai, kolam, dan lain-lain. Fabel bersifat fiksi atau tidak nyata. Bagian pendahuluan biasanya secara singkat dan langsung. Rangkaian peristiwa digambarkan dengan kejadian sebab akibat yang berurutan dari awal hingga akhir. Untuk struktur teks cerita fabel terdapat sedikit perbedaan dengan teks narasi lainnya, karena pada struktur teks narasi cerita fabel biasanya terdiri dari 4 bagian. Bagian pertama dari struktur teks cerita fabel berisikan orientasi. Orientasi merupakan bagian permulaan yang berisi tentang pengenalan tokoh, latar tempat, waktu, background, atau tema, dan lain sebagainya. Bagian kedua adalah komplikasi. Di sini mulai muncul berbagai konflik dan puncak konflik yang dialami dan dirasakan oleh tokoh. Bagian ketiga yaitu resolusi. Biasanya berisi pemecahan atau penyelesaian permasalahan yang dialami dan dirasakan oleh tokoh. Nah, tambahannya biasanya berisikan koda. Koda merupakan perubahan yang terjadi pada tokoh setelah mengalami masalah dan amanat apa yang bisa dipetik pembaca dari cerita. Untuk jenis teks cerita fabel biasanya dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama berdasarkan kemunculan waktunya, yang kedua berdasarkan alur dan watak, dan yang terakhir berdasarkan kemunculan pesannya. Fabel berdasarkan alur dan watak dibagi menjadi 2, yaitu fabel klasik dan juga fabel modern. Fabel klasik biasanya cerita muncul dari sejak dahulu kala atau merupakan warisan nenek moyang. Cerita ini diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi selanjutnya. Yang kedua adalah fabel modern. Ceritanya menggambarkan situasi yang saat ini sedang terjadi. Tokoh binatang yang diceritakan di dalam cerita biasanya lebih beragam. Fabel berdasarkan watak tokoh biasanya dibagi menjadi 2, yaitu fabel alami dan juga fabel adaptasi. Fabel alami maksudnya menceritakan para binatang dengan menggunakan sifat alami dari para binatang itu di kehidupan nyata. Misalnya saja, si singa yang berwatak buas dan ganas, kura-kura yang lambat, dan sebagainya. Yang kedua, fabel adaptasi memberikan watak tokoh para binatang dengan mengubah dari watak aslinya. Biasanya menggunakan latar di tempat-tempat lain atau bukan berlatar alam bebas. Yuk kita bermain, coba tebak. Bisakah kalian menebak dari gambar berikut mana yang termasuk fabel klasik dan fabel modern? Atau manakah yang merupakan fabel alami dan fabel adaptasi? Share jawaban kalian di kolom komentar ya. Unsur-unsur intrinsik cerita fabel terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu adalah tema. Tema merupakan gagasan umum yang mendasari sebuah karya sastra. Bagian kedua yaitu tokoh. Tokoh adalah para pelaku yang terdapat dalam sebuah fiksi. Dalam teks fabel, binatang hadir sebagai personifikasi manusia, baik yang menyangkut penokohan lengkap dengan karakternya maupun persoalan hidup yang diungkapkannya. Itu artinya manusia dan berbagai persoalan manusia itu diungkapkan lewat binatang.
Bagian ketiga adalah alur atau plot. Plot atau alur adalah cerita yang berisi urutan kejadian yang terjadi. Namun, tiap kejadian itu hanya dihubungkan secara sebab akibat. Peristiwa yang satu disebabkan atau menyebabkan terjadinya peristiwa yang lain. Bagian berikutnya adalah latar. Latar atau setting yang disebut juga sebagai landasan tumpu berisikan tentang pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Kemudian terdapat juga sudut pandang. Sudut pandang di sini dimaksudkan untuk menentukan arah pandang pengarang terhadap peristiwa-peristiwa di dalam cerita, sehingga tercipta suatu kesatuan cerita yang utuh. Bagian terakhir adalah gaya dan nada. Gaya dalam cerita fiksi meliputi penggunaan diksi atau pilihan kata, imagery, citraan, dan sintaksis yang merupakan pilihan pola kalimat. Sedangkan nada berhubungan dengan pilihan gaya untuk mengekspresikan sikap tertentu. Nah, untuk menceritakan kembali cerita fabel, bagaimana caranya ya? Hal pertama yang harus kalian lakukan adalah memahami isi cerita fabel. Bagaimana caranya? Yang pertama, kalian harus membaca secara berulang-ulang cerita yang akan diceritakan. Kemudian, kalian harus mencatat nama-nama pelaku dalam cerita. Kemudian yang ketiga, kalian juga harus mencatat tempat kejadian yang terdapat dalam cerita. Jangan lupa juga untuk mencatat hal-hal penting atau gagasan pokok dari cerita tersebut. Jangan lupa untuk menulis atau melisankan kembali cerita yang diceritakan, sedapat mungkin menggunakan kata-kata sendiri. Latihanlah untuk menceritakan kembali, agar kalian dapat menyampaikan pesan moral dan juga karakter dari setiap tokohnya dengan baik. Agar kalian lebih memahami tentang cerita fabel, yuk simak video ini. Klik link yang terdapat pada description box, kemudian tonton dan simaklah isi cerita serta unsur intrinsik yang terdapat pada video tersebut. Nah, silakan dikerjakan ya. Isilah tabel berikut sesuai dengan unsur intrinsik cerita fabel yang telah kalian tonton. Kalian bisa berisikan tema, tokoh, watak tokoh, alur cerita, latar cerita, dan juga amanat dari cerita tersebut. Yuk, tes pemahamanmu. Klik link mini quiz yang sudah dilampirkan pada kolom deskripsi. Tunjukkan hasil nilaimu di kolom komentar ya. Berikan masukan dan ide lainnya juga untuk video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di sesi belajar selanjutnya. Jangan lupa klik like dan juga subscribe-nya ya.